Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolu kukus semangka yang pasti ini caranya nggak pakai oven, tapi dengan cara dikukus. Rasanya tuh enak banget, lembut, dan juga yang pasti, bolu kukus ini nggak bikin seret di tenggorokan. Selain untuk cemilan sendiri di rumah, bisa juga untuk ide jualan atau ide hantaran di segala acara. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Pastinya sudah aku tulis ulang di description box di bawah. Untuk persiapannya, jadi ini aku mau siapkan bahan kering, ada tepung terigu, kemudian tambahkan dengan baking powder, aduk rata, kemudian sisihkan. Untuk bahan cairnya, jadi ini aku pakai santan yang sudah aku campur dengan minyak goreng. Aku pakai 1 bungkus santan instan, kemudian aku tambahkan dengan air hingga volumenya mencapai 150 ml, kemudian tambahkan dengan 50 minyak goreng. Aduk rata lalu sisihkan. Di mangkuk mixer aku sudah pecahkan 3 butir telur, ini aku pakai dengan ukuran besar. Kemudian tambahkan dengan gula pasir dan juga garam kurang lebih setengah sendok teh. Agar nanti aromanya jadi makin wangi, tambahkan juga dengan vanili cair, boleh juga pakai vanili bubuk. Kemudian masukkan juga dengan SP. Langsung naikkan di atas stand mixer, kemudian aduk atau mix dengan menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semua bahan ini tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian mulai naikkan kecepatannya sampai di kecepatan maksimal. Kalau pakai stand mixer kecil ini, aku pakai di kecepatan 4 sampai dia berubah warna menjadi putih pucat dan juga konsistensinya ini kental. Pada saat diangkat, dia akan berjejak. Jadi seperti yang sudah ada di video ini. Kemudian mulai turunkan kecepatannya di kecepatan paling rendah sambil dimasukkan semua bahan kering yang sudah disiapkan. Jadi untuk masukkan bahan keringnya ini aku bagi sampai 3 tahap ya. Setelah 1 kali masuk, kemudian tuang dengan bahan cair. Lanjut setelah dimix, kemudian masukkan lagi untuk bahan kering dan begitu seterusnya. Sampai semua bahan ini benar-benar tercampur rata dan juga konsistensinya halus, lembut. Dan pada saat dimix jadi kita bisa lihat ya, langsung kelihatan halus seperti contoh di video. Setelah seperti ini, kemudian matikan mixernya. Dan ini dia hasilnya setelah dimix untuk waktunya kurang lebih selama 8 sampai dengan 10 menitan. Jadi jangan terlalu lama juga karena nanti kalau terlalu lama dia akan overmix dan adonannya juga turun. Kemudian aku turunkan dari stand mixernya, aku aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan benar-benar semua bahan ini tercampur rata, tidak ada endapan bahan kering ataupun minyak di bagian bawah adonan. Untuk ngaduknya ini perlahan aja karena di video aku bercepat. Setelah dirasa cukup, kemudian aku bagi menjadi 3 bagian, tapi ini nggak sama banyak. Untuk mangkuk yang pertama ini aku akan tambahkan dengan pewarna hijau dan untuk mangkuk yang selanjutnya aku akan biarkan dia berwarna putih. Sementara untuk yang ada di mangkuk mixer aku tambahkan dengan pasta red velvet atau kalau nggak ada bisa ditambahkan dengan pewarna merah tua. Untuk banyaknya kurang lebih sebanyak 1 sendok teh atau sesuaikan lagi dengan selera ya. Kemudian aduk rata sampai benar-benar semua bahannya ini tercampur rata. Setelah dirasa semua bahan tercampur, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan misis atau sesuaikan lagi dengan selera, boleh dibanyakin juga atau ditambahkan dari takaran yang sudah aku tulis. Kemudian aduk rata, aduknya perlahan aja sampai tercampur agar nanti dia mesesnya nggak hancur di dalam adonan. Setelah selesai, kemudian sisihkan, lanjut di mangkuk yang selanjutnya. Jadi ini aku akan tambahkan dengan pewarna hijau atau kalau kamu suka bisa tambahkan dengan pasta pandan. Secukupnya aja, kemudian aduk rata sampai tercampur. Dan setelah tercampur, kemudian sisihkan. Sementara untuk 1 mangkuk yang lainnya ini aku biarkan tanpa diberi pewarna.
Untuk cetakannya, jadi aku pakai cetakan Bavaya seperti contoh di video ini. Sudah aku oles juga dengan menggunakan margarin, atau selain menggunakan margarin juga bisa dioles dengan menggunakan minyak goreng ataupun karlo. Selanjutnya mulai masukkan untuk adonan merah. Jadi ini pastikan benar-benar sampai semua adonannya ini habis. Setelah selesai, kemudian hentakan secara perlahan, ini menghindari adanya gelembung udara di dalam adonan. Kemudian timpa dengan menggunakan adonan putih. Setelah selesai, semua adonan putih dituang di atas adonan merah, kemudian ratakan sampai benar-benar rata. Lanjut, timpa lagi dengan adonan hijau sampai semua adonan ini habis. Jadi masih sama, setelah semua adonan hijau ini habis, kemudian ratakan sampai benar-benar rata. Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah aku panaskan. Jadi ini sudah berasa banyak dan juga airnya sudah mendidih. Lanjut kukus selama kurang lebih 30 sampai dengan 35 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini dia hasilnya setelah dia matang kurang lebih selama 30 menitan. Kalau masih ragu, kamu bisa cek kematangannya dengan cara ditusuk dengan menggunakan tusuk sate. Kalau tidak ada yang lengket, tandanya dia sudah matang sampai ke bagian dalam. Dan ini pada saat masih panas ya, aku langsung keluarkan dari cetakannya. Kalau ngoles cetakannya ini benar-benar rata, jadi nanti dia akan turun dengan sendirinya tanpa perlu ditekan-tekan cetakannya. Dan ini dia bolu kukus semangka dengan menggunakan loyang 22 cm sudah siap untuk kita kirim. Bisa digunakan untuk hampers atau hantaran di segala acara, atau boleh juga untuk cemilan sendiri di rumah, menemani ngeteh ataupun ngopi, dan bisa juga untuk cemilan atau hidangan pada saat lagi ada acara di rumah. Nah, karena aku bikin untuk hampers, jadi untuk kemasannya aku pakai box dengan menggunakan ukuran 22 cm. Kemudian mulai aku masukkan bolu kukusnya, jadi ini tunggu dingin dulu ya. Setelah dingin baru langsung masukkan ke dalam kemasan. Jangan lupa untuk ditutup di bagian samping kiri dan juga kanannya. Kemudian tutup lagi dengan menggunakan tutup mika. Agar lebih cantik lagi, kamu bisa tambahkan dengan stiker atau stiker jualan kamu. Dan ini dia sudah siap untuk kita kirim ke penerimanya. Bener-bener ini hasilnya itu cantik banget. Kalau tanpa menggunakan misis, kamu bisa pakai wijen hitam ya. Jadi bisa disebarkan, dicetakan setelah diolesi dengan menggunakan margarin ataupun minyak goreng. Kemudian tuang dengan adonan warna merah. Tapi kamu juga bisa pakai dengan caraku ini menggunakan misis hitam atau misis coklat. Jadi caranya langsung baurkan aja di dalam adonan warna merah. Hasilnya cantik, rasanya enak. Dan yang pasti dia ini lembut, halus, dan juga yang paling penting dia nggak bikin seret di tenggorokan. Jadi untuk ide jualan ini juga cocok banget ya. Nah, gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe. Klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.